Pembatasan kekuasaan. Fungsi-fungsi menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu termasuk 1. Fungsi legislatif, 2. Fungsi eksekutif, 3. Fungsi federasi. Dalam studi ilmu administrasi publik, dikenal pula teori yang membagi kekuasaan ke dalam dua fungsi. Kedua fungsi itu adalah fungsi kebijakan. 2. Pembagian dan pemisahan kekuasaan dapat menggunakan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam konteks yang berbeda. Konteks hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal atau vertikal. Dalam konteks vertikal, pemisahan kekuasaan dipisahkan itu untuk pemerintahan atasan dengan pemerintahan bawahan. 3. Desentralisasi dan dekonsentrasi. Menurut Hager, keputusan RF, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan yang berwenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah, kedudukannya secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri, mengambil keputusan di bidang pengaturan dan di bidang pemerintahan. Desentralisasi itu dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok besar, yaitu 1. Dekonsentrasi, yang merupakan desentralisasi administratif. Yang kedua, desentralisasi politik. Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi merupakan pelimpahan beban tugas dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan. Pada hakikatnya, desentralisasi sendiri dapat dibedakan dari segi karakteristiknya, yaitu sebagai berikut. 1. Desentralisasi teritorial, 2. Desentralisasi fungsional, 3. Desentralisasi politik, 4. Desentralisasi budaya, 5. Desentralisasi ekonomi, dan ke-6. Desentralisasi administratif. B. Cabang kekuasaan legislatif. 1. Fungsi pengaturan legislasi. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama mencerminkan kedaulatan rakyat. Fungsi legislatif menyangkut 4 bentuk kegiatannya itu. 1. Praksara pembuatan undang-undang, 2. Pembahasan rencana undang-undang, 3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang, 4. Pemberian persetujuan, pengikatan atas perjanjian dan dokumen hukum yang mengikat lainnya. Lembaga parlemen dibedakan dalam 3 fungsi, yaitu A. Fungsi legislasi, B. Fungsi pengawasan, C. Fungsi anggaran, 2. Fungsi pengawasan lembaga. Perwakilan rakyat diberi kewenangan untuk melakukan kontrol dalam 3 hal, yaitu 1. Kontrol atas pemerintahan, 2. Kontrol atas pengeluaran, 3. Kontrol atas pemungutan pajak. Fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu yang pertama, pengawasan terhadap penentuan kebijakan, yang kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, yang ketiga, pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara, yang keempat, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara, yang kelima, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan, yang keenam, pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR. Fungsi perwakilan difungsikan sebagai forum info mengenai berbagai aspirasi dalam rangka pembuatan aturan dan pembuatan kebijakan publik. 3. Sistem perwakilan yang diperhatikan di berbagai negara demokrasi, di antaranya adalah 1. Sistem perwakilan politik, 2. Sistem perwakilan teritorial, 3. Sistem perwakilan fungsional, 4. Fungsi deliberatif dan resolus. Konflik fungsi lembaga perwakilan rakyat itu pada pokoknya ada 4, yaitu 1. Fungsi presentasi, 2. Fungsi pengawasan, 3. Fungsi pengaturan dan legislasi, 4. Fungsi deliberasi dan resolusi konflik. Cabang kekuasaan yudisial. Kedudukan kekuasaan kehakiman pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang. Dalam peradilan di Indonesia, ada 4 lingkungan
peradilan lingkungan peradilan tersebut adalah 1. Peradilan negeri dan pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum. 2. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dan lingkungan peradilan agama. 3. Pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. 4. Pengadilan militer dan pengadilan tinggi militer dalam lingkungan peradilan militer. Dua, beberapa prinsip pokok kehakiman secara umum dapat dikemukakan. Ada prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan. Prinsip-prinsip Bangalore bukti pegangan. Ada 6 prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu yang pertama independensi, yang kedua ketidakberpihakan, yang ketiga integritas, yang keempat kepantasan dan kesopanan, kelima kesejahteraan, 6 kecakapan dan kesamaan. 3. Struktur organisasi kehakiman. Penjabat-penjabat hukum yaitu yang pertama pejabat penyelidik, yang kedua pejabat penuntut umum, yang ketiga advokat yang juga diakui sebagai penegak hukum. 3 pejabat yang bersifat fungsional yaitu yang pertama hakim, yang kedua penitera, yang ketiga pegawai administrasi. D. Cabang kekuasaan eksekutif. Yang pertama, sistem pemerintahan. Cabang kekuasaan adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi negara yang tertinggi. 3. Sistem pemerintahan negara, yaitu 1. Sistem pemerintahan presidensial, yang kedua sistem pemerintahan parlementer, dan yang ketiga sistem campuran. Sistem pemerintahan bersifat parlementer. Sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan terbagi 2 jabatan yang terpisah. Jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggung jawab kepada Story. Kabinet dapat dibubarkan oleh pengunjung, tidak mendapat dukungan. Parlementer juga dapat dibubarkan oleh kepala negara, tidak memberikan dukungan kepada pemerintah. E. Perkembangan organisasi negara, liberalisasi negara, kesejahteraan, dan perubahan negara sejak dasawarsa 70, abad 20. Muncul gelombang liberalisasi politik, ekonomi, dan kebudayaan. Seluruh dunia gelombang kedua terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, fasisme, dan totalitarianisme. Menurut laporan OECD yang dikemukakan oleh Ellis Riflin tersebut, untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan ketidakpuasan warga negara yang menyatakan kepentingannya terus meningkat. Untuk itu, perlu adanya agenda pembaruan yang bersifat mendasar. 1. Unit-unit pemerintahan harus mendesentralisasikan kewenangan dan evolusi pertanggungjawaban pelapisan pemerintah yang lebih rendah. 2. Semua pemerintahan perlu penilaian kembali. 3. Semua pemerintah negara modern dituntut untuk memperkecil unit organisasi pelayanan. 4. Semua pemerintahan disarankan untuk mengembangkan kebijakan pelayanan.